Saudara-saudara sekalian, mafia tanah masih saja terus bergentayangan, bahkan ke tempat-tempat yang telah dinyatakan oleh pemerintah sedang diselesaikan. Namun ternyata yang diselesaikan tidak sebanyak korban mafia tanahnya, hanya segelintir saja. Ketika banyak orang mengatakan telah terjadi praktik mafia tanah di sebuah lokasi, lalu BPN dan kepolisian, kejaksaan mencoba mengurainya, namun lagi-lagi yang terurai hanya porsi kecil saja, sehingga praktik mafia tanah masih terus bisa berjalan. Dan para pelaku mafia tanah sepertinya belum dipidanakan, sehingga masih terus berkeliaran dan banyak mengancam korban-korban baru. Bersama saya di sini ada Pak Ignatius, kemudian Bang Heri dan Pak Sugawi. Ini dari orang-orang yang selama ini menyuarakan dari sisi korban, memang korban dari praktik mafia tanah, dan menginginkan agar praktik mafia tanah di Tangerang sana itu diselesaikan tentu dengan harapan agar keadilan berpihak kepada korban, karena banyak diselesaikan itu artinya selesai tanpa keadilan, banyak juga ya Pak Heri ya. Situasi sekarang ini, dari kan kita pernah mendiskusikan beberapa waktu yang lalu ya Pak Heri, kemudian ada atensi dari BPN bahwa ada suatu wilayah terbit NIB-nya atas nama beberapa orang saja, lalu BPN seperti kebakaran jenggot, lalu dia batalkan NIB-nya. Namun kan kita tahu bahwa itu kan hanya porsi kecil dari satu wilayah yang maha luas. Sebenarnya situasi sekarang ini semacam apa, Bang Heri? Oke, baik Bang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin memberikan penjelasan sebagai penyeimbang informasi tentang kondisi di Pantura terkait dengan kinerjanya. Ini Pantura Kabupaten Tangerang kan? Ya, tepatnya Pantura Kabupaten Tangerang. Saya coba sedikit flashback berawal dari proses perjuangan kami. Tanggal 5 Agustus 2020 kami merasa aneh, bahkan kami sendiri nggak yakin gitu. Ketika kami mengajukan permohonan PBT atau Kota Bidang Tanah, ternyata pihak BPN menjawab bahwa permohonan kami tidak bisa diproses karena telah terbit NIB dan alasan atas nama orang lain. Disitulah kami tidak yakin bahwa negara ini kan negara hukum. Tidak mungkin ada kejadian gitu ya. Secara administrasi itu ke tangan orang lain tanpa ada transaksi jual beli. Sama sekali saya tidak meyakini itu. Tapi karena ini merupakan fakta yang saya hadapi, ya, dan bukti di depan mata karena saya sendiri dan keluarga mengalami, ya terpaksa saya harus berjuang melawan kezaliman tentunya kan. Nah disitulah kami coba berjuang sekuat tenaga, daya dan upaya. Bahkan kami banyak pihak juga yang membantu kami di dalam perjuangan ini. Salah satunya dulu adalah dari Lokataru, yang Haris, yang saya respect kepada beliau, telah membantu kami dan masyarakat Pantura pada umumnya yang masuk di dalam kelompok kami tanpa ada imbalan apapun. Beliau membantu kami dan saya sangat respect kepada beliau. Di dalam perjuangan itu tentunya semua jalur formil saya penuhi, Pak. Kita ke Kantah sudah, ke Kanwil, ke Irjen, Inspektorat Jenderal Investigasi, juga bidang investigasi juga. Tapi kelihatannya pemerintah atau kanal-kanal yang ada di pemerintahan itu tertutup.
Nah akhirnya saya melakukan aksi ya. Melakukan perlawanan dengan aksi demo supaya para pengambil keputusan di tingkat elit, di tingkat pusat itu mengetahui realita di bawah. Iya. Secara prinsip kita tidak pernah menolak bahkan mendukung adanya investor. Tapi yang kami tolak adalah caranya. Ini kita tidak ada kaitan dengan investor. Iya. Ini adalah mafia tanah yang merampas tanah kami secara administrasi. Dan setelah kami mendapat jawaban dari BPN bahwa tanah kami permohonan kami tidak bisa diproses lebih lanjut, disitulah kami coba mencari informasi secara mandiri. Kami coba buka situs ATR BPN di tanggal 2 September. Kami dapat data yang sangat fantastis. Itu situsnya kalau nggak salah bumi.atr.bpn.co.id. Yang kami coba telusuri hanya sekitar samplingnya 4 kecamatan. 4 kecamatan. Di Pantura. Ya, itu kita ambil sampling data aja. Dan itu ada kurang lebih sekitar 900 hektar atas nama 3 orang loh, Pak. 900 hektar atas nama 3 orang. Kurang lebih 900 hektar, 3 orang. Dan data itu sudah saya sebar semua ke Menko Polhukam, ke Kapolri, ke Presiden, ke Menteri ATR BPN, semua kementerian yang terkait saya kirim data. Dan dari perjuangan itu yang sangat merespon dengan baik yaitu Menko Polhukam, Menteri Menko Polhukam. Beliau mengirim timnya, dalam hal ini Deputi 3 ya, yang diwakili oleh Pak Fauzi Marisibesi. Beliau menerima kami walaupun pada saat itu lagi pandemi, tapi beliau concern membela masyarakat. Kami diterima di sebuah tempat yaitu di Hotel Ibis untuk melakukan pertemuan audiensi, kita presentasikan di situ. Bahkan pada saat itu kita langsung buka situs ATR BPN-nya. Iya. Beliau langsung lihat secara langsung, secara on the spot. Diklik satu persatu, warna hijau itu, warna biru itu ternyata punya ya mereka itu 3 orang. Nah, beliau kaget. Beliau juga geleng-geleng kepala. Kemudian setelah beberapa hari kita direkomendasikan untuk audiensi di Kejaksaan Tinggi Banten. Iya. Tepatnya pada tanggal 26 kalau nggak salah, 26 Februari 2021. Kami diterima oleh Asintel yang namanya Pak Adiaksa. Kami lakukan presentasi secara gamblang dan pada saat itu juga kita buka situs ATR BPN, pengen tahu. Setelah itu kita dibuatkan berita acara, BAP. Nah pada selesai berita acara kami minta bukti tanda terimanya nggak ada, nggak diberikan. Minta kopinya juga apalagi kan nggak boleh. Oke, kami berharap Kajati ini melakukan pemeriksaan secara profesional sesuai dengan perintah Presiden kan? Iya. Presiden kalau sudah salah sudah 3 kali memerintahkan kepada Kapolri, kepada Jaksa Agung kan, intinya aparat penegak hukum lah untuk memberantas mafia tanah sampai ke akar-akarnya termasuk backingnya mafia tanah. Dalam perjalanannya kok kami agak sedikit pesimis, walaupun awalnya kami cukup optimis, Pak. Kenapa? Karena tanggal 26 kita dibuat BAP 6 Februari, awal Maret itu sudah ada pergerakan pemeriksaan terhadap kades-kades yang diduga terlibat. Dan saya dapat informasi bahwa datanya cukup valid, bahwa ada penyalahgunaan atau ada pemalsuan dokumen. Itu informasi yang kami terima. Jadi sudah full data bucket kalau bicara ya. Kami besar harapan kami karena semua diperiksa. Informasi yang kami dapat bahkan ada diperiksa juga di kecamatan.
Karena yang bermain itu informasinya adalah PJS, Dewan Pakaian PJS, Iya, iya. PJS Kepala Desa, PJS pada desa ya. yang notabene adalah ASN yang bekerja di Kecamatan Tenaga. Tapi kita tunggu hasil itu kok nggak ada perkembangan. Sehingga pada tanggal 3 November 2021 di tahun yang sama kita coba datang, karena lewat WA, telepon nggak dilayani. Kita tanyakan ke Kajati, kita diterima lagi dengan Pak Adi. Saya ingin ketemu dengan Pak Kajati. Iya. Pak Kajati tidak mau menerima kami dengan alasan yang nggak jelas lah, saya nggak tahu. Akhirnya kita diarahkan ke Pak Wakajati, Pak Marang. Saya dalam kesempatan itu bicara dengan beliau, dan beliau menyarankan agar kami itu membuat surat permohonan penjelasan. Lalu saya bilang, untuk apa lagi? Iya, iya. Saya kan sudah datang kemari kan, saya minta penjelasannya gimana, progresnya sampai di mana gitu. Hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaannya. Nah, menurut Pak Adi bahwa itu sudah dilaporkan ke Kejaksaan Agung dan ke Polda Banten. Loh, saya bilang, kok ke Polda Banten? Ini kan wilayahnya Kapolda Metro Jaya. Saya bilang kan. Pak Marang tetap menyarankan saya untuk membuat surat permohonan penjelasan. Saya buatlah tanggal 4-nya. 4 November. 4 November. Ya, selisih 1 hari kan. Nah, pada waktu itu Pak Adi menyarankan dan Pak Marang supaya cepat lewat itu aja PDF. Kirim lewat PDF, ya. Ya kan? Terus kami kejar untuk minta informasi gimana Pak Adi jawabannya hasil surat kami permohonan ini. Wah, sudah Pak, kami sudah berikan ke laporan ke pusat. Selalu aja seperti itu. Intinya adalah tidak ada realisasi progres dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten. Padahal instruksi dari Kejaksaan Agung, yaitu Pak Burhanuddin, itu kan jelas-jelas, terang benderang. Bahkan statementnya itu di beberapa media bertebaran. Ya, dia akan membentuk tim satgas, kemudian dia membentuk pengaduan, kan, nomor pengaduan dan lain sebagainya. Tapi ketika kita berikan masukan juga ke lain pengaduan, hotline itu, Iya. Belum berjalan. satu tidak pernah diterima, berkali-kali berhari-hari nggak bisa dapat, kemudian sekalinya dapat juga nggak jelas. Sampai sekarang semuanya nggak ada kejelasan. Gelap. Pertanyaannya, apakah perintah presiden ini diabaikan, ya, atau ada unsur lain? Kita nggak tahu. Nah, perkembangan selanjutnya dari perjuangan itu, kita juga langsung ke pusat, Bang, diterima oleh Inspektorat Bidang Investigasi Di Kejaksaan Agung. bukan di Kejaksaan, di ATR BPN. Oh, di ATR BPN untuk menyampaikan ini kan. Kemudian kita juga sudah verifikasi data, ya, pada tanggal 9 Maret, ya, 9 Maret 2021. Kemudian kita pertanyakan perkembangannya, dan anehnya jawaban itu mengatakan bahwa proses investigasi dihentikan karena atas permintaan, karena akan diselesaikan oleh tingkat kabupaten dan wilayah. Jadi investigasi itu dihentikan, ya, atau belum dilaksanakan. Sehingga kabar bahwa 900 hektar itu jatuh ke berapa nama tadi? 3 nama. 3 nama saja itu sesungguhnya Luar biasa. luar biasa, belum ada penyelesaiannya. Dan Ya. kita tahu bahwa korbannya itu banyak sekali 900 hektar. Ya sudah pasti, Bang. Ya. Karena di dalam penguasaan tanah, baik itu di Perpu 58 tahun 60 kalau Yeah. nggak salah, dengan dan peraturan Menteri Agraria nomor 18 2016, penguasaan luas itu kan per individu maksimum 20 hektar. Iya. Dia sudah melanggar 2 peraturan, ya kan? Belum lagi soal pengukuran setiap bidang tanah, itu harus ada patok batas, Iya. ya kan? Banyak aturan yang dilanggar. Dan bagaimana mungkin dia
bisa mendapatkan NIB sebanyak itu tanpa proses kong kali kong di Betul. dalamnya kan. Perkiraan saya, dugaan buat saya. Terus dari perjuangan saya masuk ke beberapa program TV nasional, ke media online semuanya. Nah, terakhir pada tanggal 17 April 2022 kami diberikan program PTSR. Ya. Nah, di situ diserahkan langsung oleh Pak Menteri. Dan Pak Menteri mengatakan bahwa kami kalau mendengar nama desa Babakan Asem seram karena suaranya menggema kemana-mana. Nah, artinya penyelesaian itu karena suara. Ya. Itu satu. Yang kedua, karena Pak Menteri sudah membatalkan sekian ribu NIB, bahkan untuk penyerahan pertama itu sertifikat ada 2.989 sertifikat PTSR. Artinya secara tidak langsung BPN mengatakan bahwa dia mengakui kesalahannya, Pak. Ya. Telah menerbitkan NIB ya di atas tanah masyarakat tanpa ada transaksi jual beli. Iya. Itu sudah mutlak pengakuan itu. Tapi persoalannya adalah Para pelaku. kenapa para pelakunya yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung, mulai dari perangkat desa yang kita duga ikut bermain, kemudian pemerintah daerah Ya. dalam hal ini penerbitan SPPT dan BPHTB yang konon informasinya mereka tidak bayar BPHTB. Nah, kebenarannya kan bisa dicek. Iya, iya, iya. Kemudian dari notaris. Notaris itu setelah saya selusuri, dia bisa mengeluarkan AJB dalam satu hari, Bang, itu puluhan. Bahkan mungkin kalau kita akumulasikan data itu semua bisa ratusan. Iya. Dalam satu hari, yaitu pada tanggal 31 Desember, berarti malam tahun baru. Iya. Ya, tahun 2013. Betapa kerja kerasnya mereka ya. Hebat, Iya. luar biasa. Kalau seandainya notaris ini dijadikan pejabat BPN, wah luar biasa itu, Pak. 31 Desember pun masih. Iya, malam tahun baru dia bisa mengeluarkan puluhan AJB. Itu yang kita Iya. kolek aja ya, belum yang di luar itu kita nggak tahu. Tapi informasi terakhir dari yang saya dapat bahwa notaris itu sudah dipecat, Iya. Kok enak ya, para pejabat di kita ini Cuman dipecat aja. kalau Tidak. ada masalah kayak di BPN, ya udah dimutasi gitu kan. Iya, mutasi. Kemudian dikirim orang baru, ketika kita tanyakan nanti jawabannya, wah saya orang baru Pak, saya belum Saya tahu, belum nanti tahu. tunggu dulu prosesnya. Begitu terus. Dan itu udah apa ya, menjadi hal yang biasa di BPN. Nah, keinginan saya dalam kesempatan ini saya mohon kepada para penegak hukum, para pemerintah dan lain sebagainya, terutama polisian dan kejaksaan, juga KPK, cobalah turun. Ini masalah ini sudah bukan lagi masalah lokal, jadi sudah nasional, sudah luar biasa. Jangan hadapkan kami untuk berhadapan dengan para mafia tanah, tapi turun pemerintah membantu masyarakat untuk menyelesaikan ini. Nah, kembali kepada persoalan PTSR di desa kami, memang khusus di desa kami di Babakan Asem itu sudah diselesaikan melewat jalur PTSR karena tekanannya begitu dari kuat masyarakat. masyarakat. Hanya Pak Menteri Sofyan Djalil waktu itu mengatakan karena tekanan yang dari masyarakat cukup tinggi, maka saya segerakan untuk diselesaikan melalui program PTSR. Nah, ini ada unsur pengakuan, Bang, bahwa pihak BPN ini telah melakukan kesalahan fatal. Iya. Tapi kenapa komitmennya Pak Sofyan Djalil sendiri kok tidak dilakukan? Dia sering mengatakan bahwa kalau ada pejabat dan staf kami di BPN yang ikut terlibat, akan kami sikat, akan kami pecat. Semoga di menteri yang baru bisa lebih menyikat program
para praktek mafia tanah ini. Ya, Tapi itu penting. Bang Surgawi ini kan tadi Bang Eri mengatakan bahwa cerita soal babakan madang itu, babakan asam itu kan begitu menyeramkan. Saya kira memang tadi ceritanya sangat menyeramkan, ada tanah bisa masuk hanya ke beberapa gelintir orang. Nah, Bang Surgawi ini kan banyak melakukan pembelaan ke masyarakat, sama juga dengan Bang Eri. Itu resiko berhadapan langsung dengan para mafia tanah itu semacam apa sih? Apalagi tadi kan dikatakan bahwa pemerintah meminta dalam tanda kutip atau mendorong kita dalam tanda kutip masyarakat sendiri yang berhadapan dengan mafia tanah, karena ya pemerintahnya mafia juga. Ada banyakkah semacam tekanan, intimidasi atau semacam apa di lapangan? Kalau saya selaku korban dari masyarakat, kuasa korban, bahwasanya khusus yang di Kecamatan Mauk ya, ada 4 desa. Kecamatan Mauk itu ada 4 desa. 4 desa saya setelah ada kuasanya ya sama para korban itu. Desa Mauk Barat itu juga program akibat program PTSL juga 2019. Terus Ketapang sama juga korban juga 2018. Terus Marga Mulia itu 2018 juga. Terus Desa Tegal Kunir Lor itu reguler masyarakat itu. Bukan PTSL. Bukan PTSL. Cuma di situ beberapa bidang. Ya khususnya contohlah kita di Desa Mauk Barat. Dia itu masyarakat berduyun-duyun Pak ke desa ngajuin programnya, mapnya. Tahu-tahu mau jadi dikembalikan map tersebut. Masa sama-sama program PTSL, ya mengajukan PTSL tahunnya sama. Lucu nggak Pak? Overlap sama-sama PTSL 2019, overlapnya 2019 PTSL. Masyarakat itu dikembalikan mapnya. Ini abang overlap sama contohnya saya sebut namanya Munawar Huda. Nah, ada mapnya dikembalikan sama masyarakat. Overlapnya itu masa program PTSL, overlapnya PTSL 2000 tahunnya bersama. Maksudnya sebenarnya bukan overlap dengan PTSL. Rakyat mendaftarkan PTSL, terbit sertifikat PTSL atas nama orang lain. Ya artinya overlapnya dari situ. Itu lalu cuma 1 tahun, kecuali tahunnya tahun lama, wajar lah kita overlapnya. Ini tahunnya baru sama-sama. Cuma di situ mah ya tanda kutip ya, apakah masyarakat mau uangnya terlalu kecil? Nah itu Bang, ya kan? Nah kalau dia kan orang-orang berduit, nah berkasnya palsu tapi duitnya asli Bang. Tapi masyarakat berkasnya asli, duitnya sedikit. Iya. Nah contoh di Mauk Barat. Mauk Barat tuh, benar program Pak Jokowi itu benar, bagus, saya dukung ya kan. Beberapa bidang ukur sesuai dengan bidangnya. Ada berapa bidang lah, berapa kota jadi ini. Benar, induk bidangnya masing-masing. Tapi kok induk bidang dia ada 5, dijadikan satu-satu ikat. Satu-satu atas nama ya. Munawar Huda. Itu lagi namanya Suparman, Mulyadi. Nah itu, sedangkan di situ dia nggak tahu siapa orangnya. Siapanya orangnya ini. Terus saya selaku pendamping masyarakat banyak ancaman Bang. Mau dimatiin pernah, mau disantet pernah. Ya itu mau udah biasa lah tahun 99 sebegitu, tahun 98 ya begitu. Apalagi saya selaku putra daerah di Mauk ya. Ya apalagi dulu kita kan kuliahnya di luar ya, ngebantu sama teman-teman ya kan, sama masyarakat. Masa kampus sendiri saya injak-injak gitu. Dari situ sampai sekarang banyak ancaman. Kalau kata teman Bang Jaki mah cari dosanya. Iya itu. Selalu dicari supaya bisa dikriminalisasi. Bang. Nah, Kita bicara kriminalisasi dan saya udah ngalamin. Iya. Saya dicari dosa saya, cari kesalahan saya itu karena perjuangan membela hak saya sendiri. Pertama saya dilaporkan ke Polda pada tanggal 18 Oktober 2020. Kemudian
nggak dapat, kita Itu dilaporkan. dikriminalisasi lagi. Dilaporkan Sudah. ya dengan Tuduhan pencemaran nama baik. Pencemaran nama. Padahal kita lagi berjuang ya. atas hak kita yang dirampas, gitu kan? Kemudian dilaporkan lagi pada tanggal 16 Agustus nih, kayak bulan kemarin, 1 tahun nih, di Kejaksaan Negeri Kota Tangerang atas tuduhan melakukan perbuatan melawan hukum pekerjaan saya tahun 2015 di bandara. Dikorek-korek lah Dikorek. intinya. Nah, 2015 dikorek, Pak. Dan saya tahu mereka tidak mungkin bisa fight dengan masalah tanah ini karena data dukungnya mereka nggak kuat. Dicari kesalahan. kalau Pak Ignatius sendiri sebagai korban ini kan apakah sama dengan yang diceritakan oleh Bang Heri, Pak Surgawi itu daftar PTSL tiba-tiba terbit atas nama orang lain juga kan? Nah, secara global sama. Dalam artian kami kan mendaftarkan PTSL. Iya. Dari PTSL itu ya itu tadi keluarnya malah keluar nama orang lain. Keluar nama orang lain. Dan 2 atau 3 bidang milik keluarga kami itu dijadikan satu atas nama orang-orang tersebut. orang-orang tersebut. Seperti itu. Jadi modusnya sebenarnya sudah nampak sekali ya, memberikan luasan tanah kepada orang-orang tertentu, kemudian pada saat didaftarkan dalihnya NIB-nya telah bernama orang-orang tertentu itu lagi, kemudian setelah didaftarkan melalui program PTSL kita tidak diberi kabar apapun, tahu-tahu sudah ada sertifikat atas nama orang-orang itu. Dan untungnya orang Indonesia selalu suka sekali bahasa untungnya. Lucunya PTSL Untungnya ketahuan gitu. Iya, untungnya ketahuan. PTSL 2019 ya tanah wakaf masjid juga diberi juga, Pak. Tanah wakaf Wakaf masjid masjid juga. Kubu SHS. SHM atas nama dia. Tanah bengkok desa pun sama juga. Nah, kebetulan saya waktu tahun 2021 ya kan udah dibatalkan. Ya perjuangan sama Bang Heri segala apa ya alhamdulillah ada teman kita Bang Victor juga ngebantu ya 3M doang ya 7M yang dibatalkan. 7 hak milik. Hak milik dibatalkan ada 13 bidang. Bukan 7 miliar. Bukan. 7 SHM. Ya. Bukan BDM. Nah, itu Pak. Terus yang di Ketapang juga ya bukan produk BPN 32 sertifikat. Terus masyarakat mohon PBT ya baru diproses cuma 3 bidang. Ya saya khawatir memang ketika ada yang tahu cara-cara menyelesaikan ini, Pak Ignatius, Pak Surgawi, Bang Heri tahu caranya, lalu diakomodasi, tetapi ada ribuan orang yang suatu hari kelak tiba-tiba didatangi aparat kepolisian, didatangi kejaksaan, dan diusir karena dia dianggap menempati tanah yang telah disertifikatkan orang lain. Dan itu adalah kezaliman yang luar biasa kan. Ada banyak yang begitu. Dan saya kira memang BPN mesti melakukan, saya setuju Bang ini, Menteri yang hari ini mesti melakukan satu kerja keras di lokasi. Mau karena ini adalah persekongkolan luar biasa, korbannya juga banyak, dan program PTSL tiba-tiba bisa menjadi program perampasan tanah sistematis lengkap kepada rakyat di desa-desa. Saya kira penting sekali untuk kita sama-sama suarakan ini agar segera diselesaikan. Demikian obrolan Lokataru hari ini.